Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di Frans Hartanto Channel. Kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, bikin tungku sablon gelas anti gores. Sebelumnya itu saya tunjukkan bagaimana caranya menempel antara batu bata yang satu dengan yang lainnya dengan memakai silen yang hitam, seperti saya tunjukkan di video ini. Pada awal video ini saya tunjukkan, yang video sebelumnya itu cara memberikan silen di bata isolasi, diharapkan bisa merekat. Panasnya melebihi 600 derajat. Sedangkan yang di atas burner, letaknya yang di atas burner itu mentah, masih mentah, jadi tidak mengkilap. Berarti sirkulasi panasnya itu tidak sempurna. Nah, dalam video kali ini akan ada beberapa percobaan yang gagal. Jadi saya coba sampai tungku mini ini bisa dikatakan berhasil ya. Karena setelah saya coba ini ternyata memang kalau tungkunya lebih kecil memang lebih sulit mengatur kerataan dari panasnya. Untuk kali ini ketinggian dari tungku saya tambah. Tadinya 2 susun, sekarang menjadi 3 susun ya. Lubang udara keluarnya panas itu sebelumnya ada di sebelah kiri. Kalau kita lihat di video ini ada di sebelah kiri, berarti arah ke api itu saya pindah ke sebelah kanan, berarti yang di atasnya burner ya. Jadi saya berharap bahwa panas dari sumber api atau burner ke bata dan dia akan naik, kemudian karena ada lubang di sebelah kanan, lubang keluaran, diharapkan panas itu akan menuju lubang itu, sehingga barang atau gelas yang ada di bawah lubang itu saya harapkan bisa lebih matang. Apakah perkiraan saya benar? Teman-teman bisa lihat videonya sampai selesai. Kemudian untuk prediksi saya ini, kemungkinan juga burnernya itu lubangnya terlalu besar. Jadi kalau lubang awal ini adalah 0,8 sampai 1 mili. Nah, ini saya kecilkan menjadi 0,5 mili. Caranya yaitu dengan permukaan lubang itu, lubang burnernya itu saya pukul-pukul dengan palu sampai lubangnya itu bisa mengecil, dan bata penyangga plat yang di bawah itu akan saya tinggikan supaya panasnya tidak mendekati plat ya. Perkiraan saya seperti itu, makanya saya ganti semua menjadi lebih tinggi.
Saya susun lagi tinggi batanya 11,5 cm. Plat bakarnya saya tetap memakai keramik lantai karena plat bakar yang sebenarnya saya belum ada. Kalau plat bakar itu biasanya pastinya itu lebih tahan ya, lebih tahan patah kalau ada perubahan temperatur yang mendadak. Nah, kalau yang plat ini biasanya tidak kuat ya. Jadi kalau ada perubahan panas yang mendadak, dia pastinya patah. Jadi gelas yang saya susun ini adalah gelas yang sudah saya tempel dengan water slide dekal atau kertas dekal yang sudah disablon dengan cat khusus untuk 600 derajat. Jadi gelasnya tidak ada lapisan apa-apa sebelum ditempel kertas dekal. Ini tadi sudah terisi 6, kemudian saya susun lagi di atasnya. Tambah 3, berarti semua saya bakar 9 ya. Ini saya susun supaya tidak ada yang persis di bawahnya lubang. Ya, saya menghindari lubang. Oke, saya tutup seperti itu. Sekarang mulai saya pasang termokopel dan termokontrolnya ya. Ini adalah termokontrolnya. Nah, yang saya masukkan ini adalah termokopel. Untuk mendeteksi panas. Itu kabelnya saya tambah batu isolasi supaya tidak terkena dinding karena panas sekali ya. Teropong
saya pakai bata isolasi. Harusnya cerobongnya itu lebih tinggi lebih bagus, tapi ya tidak terlalu tinggi ya, jadi disesuaikan dengan besarnya tungku. Kalau tungkunya besar ya pastinya lebih tinggi, karena kecil saya coba dengan setinggi bata. Sudah saya persiapkan catatan. Nanti di catatan ini seperti biasa, jamnya berapa, kemudian setiap 15 menit saya cek temperaturnya berapa, kemudian berapa besarnya bukaan dari gas itu, catat di sana. Sekarang saya menyiapkan segalanya sebelum di oven ya. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa ini sudah tersusun 3 bata. Kemudian itu ada termokontrol yang kedap-kedip, itu sebetulnya tidak seperti itu kenyataannya, tapi di videonya ternyata kok seperti itu ya. Nah, itu ada kepala burnernya, terus biji, saya majukan, saya buka ke satu, ke titik pertama, langsung saya hidupin gasnya. Saya buka anginnya, saya tutup dulu karena gas masih kecil, angin ditutup dulu sedikit ya, jadi tidak full buka seperti yang teman-teman lihat, ada buka separuh kurang. Begitu dikasih api langsung naik menjadi 140-an, dengan cepat naik 190. Kita tunggu. Belas menit pertama 326. Jadi sekarang sudah jam 11.26. Setelah 15 menit pertama kita naikkan ke titik berikutnya, titik kedua. Kita pasang timer lagi. Nah, setelah 15 menit kedua sudah mencapai 468 dengan bukaan titik kedua dan ketiga. Setiap 15 menit kita naikkan satu titik ya. Saya majukan satu titik terus. Pasang timer lagi. Setelah dilihat, kita tambah lagi ke titik nomor 5 ya. Sekarang sudah mencapai 600 derajat pada jam 12. Target kita 600.
Setelah 170 derajat, sekarang waktunya saya buka bagaimana hasil tes yang kedua ini. Kita turunkan semua yang ada di atas tungku. Kita matikan dulu termokontrolnya. Oke. Cabut yang termokabelnya. Ini pada suhu 170 derajat. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat yang bagian atas tengah itu kelihatannya udah oke, udah matang. Nah, yang paling ujung kanan itu masih mentah. Berarti untuk tes kedua ini masih gagal. Itu masih mentah yang dari ujung kanan, yang di bawah lubang keluaran anginnya. Berarti yang di atas, persis di atas burnernya itu masih mentah. Berarti panasnya tidak bisa ditarik ke atas kanan, masih belum bisa ditarik ke atas kanan ya. Kita buka yang plat pertama. Wow, ternyata ada yang patah. Pelatnya saja yang patah, tapi gelasnya tidak pecah. Hasil bakarnya yang sebelah kanan bawah itu matang, bagus. Kemudian yang tengah itu juga bagus. Ya cukup, pembakarannya agak sedikit berlebih. Kemudian yang paling kiri ya ini, yang ini over ya, jadi terlalu panas. Jadi yang kena semburan apinya itu menjadi over. Panas yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Itu percobaan yang kedua, berarti percobaan ini gagal. Ini adalah percobaan atau tes yang ketiga. Cerobongnya saya buat lebih kecil. Tadi yang 5 cm diameter saya bikin 4 cm. Ini di bawah ada 7. Ini saya pakai keramik lantai yang lebih panjang ya, 40 itu saya potong jadi bisa seperti ini, isinya bisa lebih banyak. Apakah nanti bisa lebih rata pembakarannya dengan cerobong saya kecilkan?
Wah, banyak ini isinya. Delapan sama 7, 15. Saya baru tempel dekanya juga. 15 gelas. Semoga bisa bagus ya, banyak-banyak antar rusak. Saya buat lebih kecil lubangnya. Seperti biasa, saya pasang cerobong dari bata isolasi. Saya pasang termokabelnya, masukkan termokabel, termokontrol. Oke, sekarang kita start bakar dengan pertama kali 83 derajat pada jam 16.58, kemudian jam 5, jam 17, 129. Sekarang kita timer 15 menit. Kita naikkan menjadi 3.4. Kita tunggu lagi 15 menit lagi.
Hari sudah mulai gelap. 530, bentar lagi 600. Maju ke titik 5. Mestinya kalau sudah titik 5 biasanya sudah mencapai 600. Kita tunggu lagi. Nah, ruangannya sudah putih ya, putih ke kuning ya. Karena hari sudah gelap, maka itu warnanya bisa terlihat. Sudah mencapai 15 menit. Kita start lagi. Kita lihat berapa, sudah 600, sudah 605. Oke, kalau 605 harus diturunkan. Ini sudah saya turunkan ke titik nomor 3 ya, jadi supaya panasnya tidak bertambah naik. Kita pertahankan 600 biasanya selama 15 menit atau 10 menit. Saya tahan pada temperatur yang sama, tidak terlalu naik juga tidak terlalu turun. Kita intip. Ini adalah keesok harinya, pagi-pagi, mungkin jam 4 lebih ya. Saya mau lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat bersama. Itu masih sebelah yang dekat api, yang ada dekat tembok itu agak mengkilap dikit, tetapi yang di tengah buram ya. Masih buram. Jadi yang sebelah kanan masih buram. Nah, ini kelihatan buram banget ya. Jadi yang sebelah kanan tetap kurang matang. Yang baris kedua dari kanan mengkilap sedikit lebih matang dari yang sebelah kanan, tapi belum mengkilap. Ini juga belum sempurna. Kalau ini lumayan, jadi semakin ke kiri semakin matang ya. Semakin ke kiri semakin mengkilap. Mengkilap. Wah, ternyata over. Yang sebelah kiri sendiri itu terlalu panas ya, sehingga tidak bulat, benjo, oval. Bagaimana dengan yang paling bawah? Oh, ternyata ini luar biasa. Berarti panasnya tidak bisa ke atas, dia di bawah terus dengan temperatur lebih dari 800 ini.
Kalau sudah gelas meleleh seperti ini pastinya lebih dari 800 derajat. Antara 800 sampai 900-an ini kalau sudah meleleh. Berarti kalau cerobongnya dikecilin juga ini platnya, mungkin yang penyebabnya platnya ini terlalu lebar. Platnya terlalu lebar sehingga panas yang di bawah tidak bisa keluar ke atas. Jadi mungkin percobaan selanjutnya saya akan mengurangi lebarnya plat itu supaya panas di bawah bisa naik ke atas. Itu gelasnya leleh itu. Wow. Ya, keramiknya tidak bisa dipakai lagi ya, karena itu gelasnya sudah meleleh seperti ini. Tinggi sekali itu temperaturnya. Oven sekecil ini bisa mencapai temperatur segini. Pada tes keempat ini lebar keramiknya sudah dikurangi sehingga kanan kirinya itu panas dari bawah bisa leluasa naik ke atas. Kalau sebelumnya terlalu lebar, panas di bawah tidak bisa naik, kurang banyak naiknya. Ini sudah banyak. Kemudian keramik lantainya juga saya kasih lubang-lubang. Hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Sebelah kanan juga ya lebih baik, tidak terlalu mentah. Yang kiri pastinya lebih bagus lah, tapi masih belum rata ya. Bagaimana yang di bawah? Apakah over atau panasnya berlebihan? Ternyata tidak. Lubang pengeluaran panas yang saya rubah 4 cm saya kembalikan lagi menjadi 5 cm supaya panasnya bisa narik lebih kuat ke atas. Yang bawah selamat ya, tidak seperti sebelumnya yang meleleh itu.
Ini sudah bagus, tidak oval, sudah bagus, tapi masih belum rata. Kita coba lagi. Nah, pada tes kelima ini apa yang mau dibenahi? Nah, perkiraan saya kemungkinan bagian atas itu tutupnya itu terlalu dekat dengan gelasnya, maka itu di bagian atas itu ceramic fibernya saya tumpuk, saya tambah 1 tingkat lagi. Diharapkan bahwa dengan penambahan itu jarak antara gelas dan penutup itu agak jauh. Nah, bila jauh, perkiraan saya apakah panasnya bisa merata di atas, terutama di bagian sebelah kanan, tepatnya di atas burnernya itu, yang selama tes itu tidak pernah matang. Nah, ini ceramic fibernya yang saya tinggikan, saya susun 2 lapis. Kemudian lubangnya saya letakkan di pinggir sekali ya. Nah, karena ditarik ke pinggir, yang sebelah kiri itu jadi kurang. Saya carikan ceramic fiber board untuk menutupi kekurangannya itu. Dan karena lubangnya terlalu ke kanan, maka saya buat lubang lagi 2. Saya mau pakai termokontrol 2 buah. Kemudian yang di bagian bawah juga saya mau pakai termokontrol lagi.
Penataan cerobong, penataan bata untuk cerobong itu harus rapat. Jadi kalau tidak rapat, daya tarik ke atasnya itu berkurang. Jadi sebisa mungkin rapat ya. Kalau permanen, kalau sudah permanen ya harusnya dikasih lem silen supaya tidak berubah. Kalau ada pipa besi ya pakai pipa besi aja, jadi lebih mudah. Kali ini saya memakai 3 pengukuran, 3 termokontrol. Jadi 3 pengukuran. Saya mau lihat termokontrol saya yang satunya ini masih bagus apa enggak, atau itu bedanya berapa perbedaannya temperatur. Kemudian itu yang di atas, sedangkan yang di bawah saya mau lihat itu dari lapisan bawah pertama itu berapa temperaturnya. Kok sampai yang kemarin itu ada percobaan yang gelas sampai meleleh, sedangkan yang di atas itu mentah. Itu berapa perbedaan temperaturnya? Maka saya ingin tahu temperatur sesungguhnya itu berapa. Jadi saya buat lagi, untuk yang di sana saya lubangin lagi untuk termokabelnya supaya bisa dilihat berapa, yang di atas berapa.
Ini temperatur sudah dingin 76 derajat karena sudah lama saya biarkan begitu. Kemudian lubang atas dan lubang bawah saya tutup seperti teman-teman lihat. Maksudnya jadi waktu gas sudah saya matikan, langsung saya tutup supaya temperaturnya tidak cepat turun. Jadi supaya waktu temperaturnya bisa bertahan temperatur tinggi lebih lama. Nah, sekarang sudah 76 derajat. Waktunya untuk melihat apakah tes kali ini bisa lebih bagus. Jadi ceramic fibernya dibuat lebih tebal satu lapis dan lubangnya digeser sampai mentok ke kanan. Kita lihat. Masih kurang ya. Sudah lumayan, sudah bagus, lumayan, tapi masih kurang. Masih kurang yang sebelah kanan. Ini pastinya lebih bagus. Semakin ke kiri semakin bagus, ini sudah matang. Ini juga sudah matang, sudah mengkilap. Nah, ini memang sebelum dibuka itu saya sudah tahu kalau ada yang patah ya, karena pada temperatur tinggi itu saya terlalu cepat mendinginkan. Ini sudah bagus. Apakah sebelah kiri, yang paling kiri itu pinju atau oval? Kita lihat. Oh, bagus ya. Berarti ini lebih bagus dari tes-tes sebelumnya. Jadi kalau mau pakai ini ya yang sebelah kanan atas tidak perlu dikasih satu biji, yang lain sudah bisa. Nah, ini saya akan mencoba lagi supaya lebih rata lagi. Bagaimana? Untuk kali ini saya akan memakai pembatas ya. Memakai pembatas api agar dia tidak langsung mentok ke kiri ya, supaya dia tidak mentok ke kiri, kemudian dia ditahan di tengah-tengah. Perkiraan saya apakah nanti apinya itu, panasnya itu tidak mentok ke kiri tetapi bisa menuju ke bagian tengah. Nah, seperti ini bisa menuju ke bagian lebih tengah ya, tidak terlalu mentok ke kiri. Jadi diharapkan yang bagian kiri itu tidak terlalu over, tidak terlalu matang ya, tidak terlalu berlebihan panasnya. Jadi saya maksud ini
bisa untuk menjadi pembagi, karena memang ruangannya kecil, memang sulit untuk membagi panas merata. Nah, ini saya kurangi lagi seperti apa kelihatannya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dia tidak akan mencapai ke kiri ya. Bagaimana hasilnya nanti tesnya, teman-teman ikuti sampai selesai, karena kemungkinan ini adalah percobaan yang sukses. Nah, ini pembatas yang saya buat, saya lubangi seperti ini, dibatasi tapi panasnya masih bisa ya ke depan ya. Saya coba yang agak tengah dengan plat keramik lantai yang saya lubangi. Untuk tes kali ini saya tidak memakai gelas yang banyak ya, saya hanya 3 yang di bagian bawah, yang atas juga 3. Jadi nanti kalau tesnya berhasil baru kita tambah. Jadi yang beda dengan tes sebelumnya itu hanya yang bagian bawah dikasih penyekat ya, penyekat berlubang, sedangkan semuanya sama, letak cerobong udara keluar sama. Kita lihat apakah nanti hasilnya lebih rata. Kalau memang hasilnya lebih merata, tinggal teman-teman itu mengatur penyekatnya itu maju atau mundur, seberapa maju, seberapa mundur. Perkiraan saya kalau oven ini lebih lebar, misalkan dilebarkan 2 kali lipat, itu pengaturan panasnya mestinya lebih mudah. Kalau Anda ingin tahu kelanjutan percobaan ini, ya ikuti video saya. Ini kebetulan saya ada cerobong dari pipa besi, saya buat pengganti yang bata isolasi tadi. Jadi ini lebih mudah ya, tinggal meletakkan di atasnya. Nah, kenapa saya buat saya kasih bata-bata di tepi-tepinya itu, karena supaya isolasi ceramic fibernya itu tidak mengambang, jadi supaya bisa menekan. Untuk kali ini saya memberi termokabelnya itu 2, di atas 1 dan di bawah 1,
saya ingin melihat apakah dengan penyekat itu perbedaan antara atas dan bawah bisa lebih sedikit, karena sebelumnya itu perbedaan antara bawah dan atas itu sampai 130 derajat. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu perbedaannya sampai 130 derajat. Jadi pastinya kalau terlalu besar perbedaannya, maka yang di atas itu kurang mateng dan yang di bawah terlalu over. Kita lihat nanti hasilnya apakah masih banyak perbedaannya. Nah, ini sudah 15 menit kedua. Teman-teman bisa lihat di sini perbedaan hanya 50 derajat Celcius ya. Jadi sudah berkurang. Perbedaan atas dan bawah sudah berkurang banyak. Hanya beda 50 derajat saja. Yang semula 130 derajat, sekarang perbedaannya tinggal 50 derajat saja. Gimana hasilnya? Ini sudah mencapai temperatur berapa ini? Sudah mendekati 600 ya. Yang bawah 655, yang atas 585 ya. Jadi beda berapa itu? 70 derajat. Nah, sekarang waktunya kita lihat apakah hasil tes yang pakai penyekat ini lebih bagus . Kita lihat yang sebelah kanan dulu. Wah, ternyata memang sudah mateng ya, sudah mateng, tapi kurang sedikit sekali. Jadi Anda atau teman-teman ini bisa menggeser penyekat itu mendekati api, mendekati burner ya. Jadi bisa digeser ke kanan sedikit untuk tes selanjutnya. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, silahkan coba itu didekatkan burnernya untuk bentuk
tungku yang kecil seperti ini ya, tapi kalau tungkunya lebih lebar ya menurut saya sebaiknya diberi 2 burner yang bersilang. Jadi kalau 2 burner yang bersilang pastinya lebih rata. Atau lubangnya dikecilin lagi dari 0,8 menjadi 0,5, bisa dikecilin lagi mungkin menjadi 0,3. Itu diharapkan pembakarannya lebih sempurna. Ini bagian atas dan bagian bawah bagus ya, jadi mendekati kerataan. Ada sedikit yang over yang sebelah kiri, jadi kalau sekatnya itu digeser lagi ke kanan kemungkinan sudah tidak terjadi seperti ini. Jadi satu perbaikan kalau dites lagi adalah burnernya dikecilin lagi dan sekatnya bisa digeser ke kanan mendekati api. Nah seperti ini ya, bisa mendekati api, kemungkinan bisa lebih bagus.